Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, saya akan mengulas sedikit tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Dalam sehari-hari kita sudah sering melakukan pengukuran, misalnya mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, dan lain-lain. Apa itu yang dinamakan pengukuran? Pengukuran yaitu membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sebagai contoh, kalau kita mengukur meja, maka yang diukur antara lain panjangnya, bisa lebarnya, bisa tingginya, bisa luas permukaannya. Jadi sebagai contoh di sini, panjang meja sama dengan 60 cm. Nah, panjang itu dinamakan besaran karena yang diukur. 60 ini dinamakan nilai, cm dinamakan satuan. Ya, jadi yang dinamakan besaran adalah panjang. Kenapa panjang? Karena yang diukur adalah panjangnya. Misalnya lebar meja sama dengan 30 cm, berarti lebar itu sebagai besaran, 30 sebagai nilai, cm sebagai satuan. Jadi apa itu besaran? Besaran yaitu sesuatu yang bisa diukur. Semua yang bisa diukur dinamakan besaran. Contoh lain, volume. Volume ember sama dengan 15 liter. Mana besarannya? Besarannya adalah volume, kemudian 15 itu adalah nilai, liter adalah satuan. Dan masih banyak lain yang bisa kita ukur. Suhu bisa kita ukur, waktu bisa kita ukur, kecepatan bisa kita ukur, dan lain-lain. Semua yang bisa diukur dinamakan besaran. Selanjutnya, besaran itu ada dua macam. Ada yang dinamakan dengan besaran pokok, ada yang dinamakan dengan besaran satuan. Ya, besaran itu ada besaran pokok, ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran yang satuannya telah ditetapkan. Apa itu besaran turunan? Besaran yang satuannya diperoleh dari satuan besaran pokok. Menurut SI, yaitu Sistem Internasional, besaran pokok itu ada 7 macam. Saya singkat dengan Pamawasukuiju. Ya, saya singkat dengan Pamawasukuiju. Pa itu panjang, ma itu massa, wa itu waktu, su itu suhu, ku itu kuat arus, i intensitas cahaya, ju jumlah zat. Pamawasukuiju. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya candela, jumlah zat satuannya mol. Itulah besaran-besaran pokok. Selain dari 7 macam itu, maka dinamakan besaran turunan. Dan kalian harus hafal 7 macam besaran itu beserta dengan satuannya. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran. Pertama, pengukuran panjang. Alat yang digunakan ketika kita mengukur panjang itu bisa mistar, bisa jangka sorong, bisa mikrometer skrup. Pertama, mistar. Kalian sudah mengenal mistar. Ya, mistar dari angka 0 ke angka 1 namanya 1 cm. Dari angka 0 sampai angka 1 itu ada 10 garis. Ada 10 garis atau 10 skala. Dan setiap satu skala namanya 1 mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setiap satu skala 1 mm. Maka skala terkecil pada mistar adalah 1 mm. Nah, sesuai gambar yang ada, di situ benda diukur dengan menggunakan mistar
tertera angka seperti itu. Berapa hasil pengukurannya? Hasil pengukurannya adalah 1,24 cm. Dari mana? Kalian lihat. Dari 0 ke 1 itu 1 cm, lebih 2 mili berarti 1,2 cm. Lebih sedikit lagi, lebih sedikit lagi. Ini kita kira-kira. Saya memperkirakan 4. Makanya 1,24. Angka 1 dan angka 2 itu ada pada alat ukur. Maka angka 1 dan angka 2 itu dinamakan dengan angka pasti. Sedangkan angka 4 karena itu hanya hasil perkiraan, maka dinamakan dengan angka taksiran. Itu cara membaca alat ukur pada mistar. Selanjutnya jangka sorong. Kalian bisa ngelihat jangka sorong kalau yang di SMP-nya ada. Kalau enggak ada, kalian coba ke pasar, lihat pembuat kunci duplikat, maka alat yang digunakan salah satunya jangka sorong. Bendanya diletakkan di tengah, kemudian ini bisa digeser, ya, bisa digeser. Nih. Nah, ini yang ada di ini adalah skala utama. Skala utama sama dengan mistar. Ini skala nonius. Bisa digeser ya. Skala nonius ini ada 10 garis. Ada 10 garis. Nah, kalau kita mengukur kedalaman lubang, ini ujung ini dimasukkan ke dalam lubang. Nanti di sini juga bisa dilihat angkanya berapa kedalaman lubang tersebut. Nah, di sini ada contoh benda yang diukur menggunakan jangka sorong. Ya. Nih. Dari 0, ini angka 1, kemudian angka 2, dan seterusnya. Ini skala utama dari ke 1 sampai ke 2, skala utama. Yang bawah ini skala nonius, ada 10 garis, 0, 1, 2, 3, dan sampai angka 10 terakhir. Gimana cara membaca hasil ukurnya? Lihat angka 0 yang bawah ini. Angka 0 yang bawah ini berdekatan dengan garis ini. Garis keberapa ini? Ini adalah 1 cm lebih 2 mili. Maka skala utamanya adalah 1,2 cm. 1,2 cm. Kenapa? Karena angka 0 ini berdekatan dengan 1 cm lebih 2 mili, maka 1,2 cm itu skala utama. Kemudian kita lihat ada skala utama dan skala nonius yang posisinya lurus nih. Ini lurus. Lurus antara skala utama dengan skala nonius. Garis keberapa ini dihitung? 0, 1, 2, 3, 4. Jadi skala nonius adalah garis keempat. Maka hasilnya adalah tadi 1,2, mana 1,2 ditambah garis keempat, angka 4-nya tinggal diletakkan di bawahnya, maka menjadi 1,24. Ya, hasilnya adalah 1,24. Iya, 1,2 cm. Kemudian garis keempat 1,24. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Contoh kedua, ini ada hasil pengukuran. Ini angka berapa ini? 3. Setelah 3 maka 4. Nah, berapa hasil pengukuran? Lihat angka 0 yang bawah. Garis dekat dengan garis keberapa? Dengan garis ini. Ini garis keberapa? Lihat. 3. Setelah 3, garis ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Berarti 3,4 skala utamanya. 3,4. Skala nonius, kalian lihat yang posisinya lurus. Nih yang posisinya lurus. Garis keberapa ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Garis ke-6, maka hasil pengukurannya adalah 3,46. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup.
Nih, benda diletakkan di sini. Ini ada bagian yang bisa diputar, ini bisa diputar. Nah, yang ini skala utama namanya. Ini skala nonius bisa diputar. Skala nonius itu terdiri 50 garis atau 50 skala. Nah, mikrometer skrup ini ketelitiannya sangat kecil, yaitu 0,01 mm. 0,01 mm. Apa? Skala terkecilnya, maaf, bukan ketelitian. Skala terkecilnya 0,01 mm. Karena sekecil ini, maka selembar kertas pun bisa diukur dengan menggunakan mikrometer skrup. Nah, di sini ada contoh hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup. 0, 1, 2, 3, 4. Ini bawah muncul. Kalau di sini berarti 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Berarti skala utamanya adalah 4,5. Pada mikrometer skrup skala utamanya milimeter, jadi 4,5 mm. Ya, hasilnya skala utamanya adalah 4,5 mm. Skala nonius, lihat skala nonius. Nah, ini yang lurus. Ini ada garis tengah ini. Nah, ini garis yang nongol ini garis keberapa ini? Lihat angkanya. Ini angka 20. Setelah 20, 21. Setelah 21, 22. Maka garis yang nongol ini adalah garis ke-22. Diluruskan dari sini, lurus. Ini adalah garis ke-22. Maka skala noniusnya adalah garis ke-22. Berapa hasil pengukurannya? Hasil pengukuran adalah skala utama tambah skala nonius 4,5 mm ditambah garis ke-22 dikali 0,01 mm. Kenapa dikali 0,01? Karena skala terkecilnya tadi 0,01 tadi ini ya, 0,01 mm. Maka 22 dikali 0,01 itu 0,22 ditambahkan 4,5 mm ditambah 0,22 mm hasilnya 4,72 mm. Contoh berikutnya ini masih yang sama tadi. Ini di garis bawahnya nggak muncul. Garis lurus 3, 3,5, 4. Karena di sini nggak kelihatan, maka bukan 4,5 tapi 4,0. 4,0. Skala utamanya 4,0 mm. Skala noniusnya dilihat, skala nonius. Ini yang lurus. Lurus garis ke berapa ini? Lihat, ini garis ke 15, 25 ya. 25, setelah 25 26, setelah 26 27. Ya, garis ke 25, 26, 27. Maka skala nonius adalah garis ke-27. Berapa hasil pengukurannya? Skala utamanya 4,0 ditambah garis ke-27 dikali 0,01 mm. 4,0 ditambah ini dikalikan menjadi 0,27 ditambahkan menjadi 4,27 mm. Inilah cara membaca alat ukur, jangka sokrong, dan mikrometer skrup. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.